Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yosi Etna. Kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang baper, ya. Baper apa baperan sih, gitu ya? Iya, itu terjadi pada aku, kamu, atau saya, ya. Jadi baper itu singkatan dari itu bahasa sekarang ya, bahasa gaul sekarang. Itu artinya adalah baper itu bawa perasaan, ya. Nah, di sini bawa perasaan. Kalau dalam istilah psikologi namanya highly sensitive person, ya. Jadi orang yang punya sensitivitas tinggi. Nah, di sini saya sebutkan istilah gaul yang diciptakan oleh generasi milenial dan mulai populer sekitar tahun 2014-2015, ya. Jadi konsep pertama di sini adalah muncul karena adanya latar belakang emosi dan sensitivitas seseorang, ya. Kemudian yang kedua itu merujuk pada seseorang yang memasukkan sesuatu, bukan memasukkan barang ya, memasukkan sesuatu hal ke hati, segala ucapan dan tindakan orang lain, ya. Kenapa sih orang bisa cepat baper? Nah, pertama karena terlalu menanggapi suatu hal atau tindakan seseorang secara pribadi. Tapi baper adalah hal yang normal dan wajar sekali dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di sini ada perbedaan nih ya. Perbedaan antara baper, sensi atau sensitif, kemudian sama peka, ya. Jadi kalau baper atau bawa perasaan itu mudah merasa baper ketika terlalu mengambil hati dari tindakan atau sikap seseorang yang kita lakukan, ya. Jadi terlalu mengambil hati, apapun tindakan orang lain itu selalu kita respon, terlalu kita ambil hati, kemudian kita masukkan ke dalam diri kita, kemudian kita meresponnya. Nah, itu yang dinamakan baper, ya, bawa perasaan. Kemudian sensi, sensi itu apa ya, istilah sensitif, tapi anak sekarang, anak milenial ini sering menganggap sensitif itu sensi, ya, dipersingkat sensi adalah suatu sifat yang mudah sekali merasakan sesuatu perlakuan dari orang lain, ya. Jadi sensi itu gampang sensi, gampang apa ya, sama hampir mirip dengan baper, tapi ini lebih pada perasaan, ya. Jadi sebuah sifat yang mudah sekali merasakan sesuatu perlakuan dari orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah peka. Peka adalah cenderung mampu menangkap dan menilai gejala-gejala yang muncul di sekitar kita, ya, di lingkungan sekitar kita, dan mengambil langkah positif, ya. Jadi beda ya. Jadi di sini ada baper, sensi atau sensitif, dan peka, ya. Selanjutnya, tanda-tanda kamu sebenarnya orang baperan apa bukan. Nah, kita cek ya, dari sini saya membuat ada 7 tanda-tanda orang yang baperan, termasuk apakah termasuk di dalam sini tanda-tanda kamu sebenarnya orang baperan atau tidak, ya. Yang pertama, mudah tersentuh dan merasakan kesedihan yang sama. Yang kedua, sering menjadi tempat curhat. Kemudian yang tiga, sulit menolak untuk sesuatu. Yang keempat, mudah senang dan sedih. Yang kelima, sangat sensitif dalam menerima kritik, mudah merasa jatuh dan merasa bersalah, ya. Kemudian yang keenam adalah lebih suka berpikiran tentang hal yang paling buruk yang mungkin terjadi daripada berpikir hal yang paling baik atau hal positif. Kemudian yang ketujuh adalah perasaan jadi lebih sensitif. Adakah teman-teman di sini yang merasakan 7 hal tersebut? Kalau minimal 3 ya. Jadi kalau minimal 3 kita ada tanda-tanda di dalam ini, berarti kita termasuk orang yang baperan, ya. Kebiasaan si baper. Nah, kebiasaan si baper ini saya merangkumnya menjadi 9 ya, menjadi 9 kebiasaan. Yang pertama yaitu senang mengobservasi dan merasa detail, ya. Kemudian reaktif. Yang ketiga sering menangis. Keempat, menghindari kritik. Yang kelima, rentan mengalami kecemasan dan depresi. Yang keenam,
kerap mendengar orang mengatakan jangan diambil hati, tapi dia malah mengambil hati. Kemudian yang ketujuh, merasa tertekan di keramaian. Ya, yang kedelapan, merasa bersalah ketika keputusannya tidak tepat. Dan yang kesembilan, tidak nyaman saat sesuatu berjalan di luar kendalinya. Ya, jadi kebiasaan si baper ini kurang lebihnya ada 9, saya merangkum ya. Apakah ada di antara teman-teman di sini yang mempunyai kebiasaan seperti ke-9 ini? Nah, silahkan dicek ya. Selanjutnya, baper nggak selalu buruk, ya. Jadi biasa dialami oleh orang-orang yang memiliki rasa sensitif terlalu tinggi. Nah, alasannya apa? Yang pertama, sebagian besar sudah bersifat sensitif sejak dini, ya. Orang yang baper itu sudah mempunyai rasa sensitif sejak dini, sejak usia masih kecil, ya. Kemudian berikutnya, orang baper memiliki kesadaran terhadap hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. Ya. Dia lebih lebih sadar gitu terhadap, karena tadi yang di awal kan sudah disebutkan bahwa baper itu adalah detil, ya, orangnya detil. Kemudian selanjutnya rentan mengalami depresi. Karena apa? Itu tadi dia memiliki rasa sensi yang tinggi, jadi rentan mengalami depresi, rentan mengalami stres, ya, semua dibawa terlalu terlalu dimasukkan ke perasaan, kemudian detail dipikir. Nah, itu ya. Jadi rentan mengalami depresi. Selanjutnya adalah orang baper banyak memiliki kualitas sifat yang positif, ya. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Tapi orang baper ini mempunyai kualitas sifat yang positif. Jadi nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah, kemudian sifat baper ini bagus terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai seniman. Misalnya aktor, pelukis. Jadi apa? Rasa sensitif yang dia miliki dituangkan menjadi sebuah karya, ya, menjadi sebuah karya yang bisa dilihat orang lain atau karya yang bisa dipersembahkan menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi, baper adalah hal yang wajar selama intensitasnya masih bisa dikendalikan. Dalam arti tidak mengganggu produktivitas dan hubungan kamu dengan orang lain, ya. Selanjutnya, apa yang sebenarnya dirasakan orang baperan? Ya, jadi orang baper tuh nggak selalu buruk. Ya, di sini sebenarnya orang baper itu tadi yang sudah saya sebutkan di atas, bahwa orang baper itu mempunyai kualitas positif. Nah, ini ya, apa yang sebenarnya dirasakan orang baperan. Yang pertama, penuh perhatian. Kemudian dia adalah seorang pendengar yang baik. Yang berikutnya, peduli pada banyak orang dan banyak hal. Yang keempat, mempunyai reaksi emosional yang kuat, imajinatif, dan kreatif. Senang, tapi ada tapinya ya. Orang baperan itu biasanya cenderung, bukan cenderung, orang baperan itu biasanya senang menyendiri dan sulit mengambil keputusan. Ya. Gimana caranya menghilangkan sifat baper? Supaya hidupmu bahagia. Ya. Jadi di sini saya merangkum ada 8 cara menghilangkan sifat baper. Yang pertama, jangan mudah menyimpulkan sesuatu. Kemudian yang kedua, jadikan pertanyaan seseorang itu menjadi motivasi. Ya. Berikutnya, pahami perbedaan pendapat. Selanjutnya, hindari memberikan label pada diri sendiri. Oh, aku ini orang baper. Nah, itu jangan ya. Label itu memberikan sesuatu tentang diri kita, merek ya, jadi memberikan label atau merek pada diri kita. Oh, aku ini orang baper, jangan ya. Jadi hindari memberikan label pada diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah bersikap lebih terbuka. Ya, kita menjadi orang yang terbuka, tapi tidak terbuka semuanya, hanya pada hal-hal tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah cari seseorang yang bisa mendukungmu, yang bisa mensupportmu. Bisa dari keluarga, yaitu orang tua, kakak, atau adik, atau saudara, siapapun. Kemudian atau misalnya yang sudah berpasangan, yaitu pacar, suami, ataupun
saudara-saudara dalam komunitas yang ada sekarang. Misalnya kita suka naik sepeda nih ya, suka naik sepeda. Kan kemudian ada komunitas goes. Nah, bisa jadi kita menemukan seseorang yang bisa mensupport kita ya di komunitas goes itu ya. Jadi intinya cari seseorang yang bisa mendukungmu, yang bisa mensupportmu dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian yang ketujuh, cari hal positif dari setiap situasi. Ya, jangan, biasanya kan orang baper itu selalu belum itu dia merasa aku nggak pede, aku kurang apa ya, kurang percaya diri gitu ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu cari hal positif dalam setiap situasi. Yang berikutnya yang terakhir adalah selalu berpikir positif ya. Kita harus selalu berpikir positif. Apapun itu kita harus selalu berpikir positif. Karena apa? Dengan kita berpikir positif, kita akan mendapatkan energi yang positif juga. Ya, kita tidak akan pusing. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya itu melihat film, katakanlah melihat sinetron gitu ya. Kadang-kadang sinetron itu kan terlalu berlebihan ya. Tapi saya selalu berpikir positif seperti ini. Oh iya, sinetron ini memberikan sisi positifnya adalah bahwa seorang itu tidak boleh bertengkar misalnya ya. Antara kakak dan adik tidak boleh bertengkar. Meskipun dalam sinetron itu menampilkan sisi negatifnya ya. Jadi saya berpikir bahwa seseorang bertengkar itu sisi positifnya apa? Mereka melakukan komunikasi tapi bahasanya yang salah atau ucapan yang salah ya. Jadi komunikasi. Orang bertengkar itu adalah komunikasi, ada sisi positifnya adalah mereka berkomunikasi tapi caranya itu yang salah ya. Caranya yang salah, ucapannya yang salah dan mungkin situasinya juga yang salah. Jadi saya ingin semua yang yang merasakan sifat baper itu selalu berpikir positif. Tidak hanya sifat baper ya, semua orang, semua yang ada di sekeliling kita harus selalu berpikir positif. Selanjutnya ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sisi positif orang baperan. Ada banyak nih, saya merangkum ada 5. Yang pertama, mampu merasakan emosi positif dengan lebih mendalam. Ya, bisa sangat mudah untuk merasa bahagia disebabkan hal yang sederhana. Contohnya, ketika kita dipuji seseorang, itu kita akan merasa bahagia. Meskipun itu adalah hal yang sederhana. Wow, hari ini kamu cantik ya memakai baju warna pink. Nah, itu adalah sesuatu yang sederhana, tetapi membuat kita merasa bahagia. Ya, nah ini mendapat sedikit pujian membuat hari-hari orang baperan menjadi berwarna. Ya, kemudian punya rasa empati yang tinggi. Jadi bagaimana itu rasa empati yang tinggi? Yang pertama adalah mampu merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi ketika kita melihat orang lain, ya misalnya orang yang sudah tua, naik sepeda, misalnya bapak-bapak nih sudah tua, sudah sepuh, ya naik sepeda, itu akan timbul rasa empati kita. Ya, merasakan, kasihan ya bapak-bapak itu sudah tua naik sepeda. Padahal sebenarnya mereka nggak mau dikasihani, karena memang itu sudah rutinitas dia, seorang bapak-bapak tua naik sepeda mau ke pasar misalnya ya. Itu adalah rutinitas seorang bapak-bapak tua. Tapi kita karena mempunyai rasa empati yang tinggi, kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya. Kemudian orang yang punya rasa empati tinggi itu biasanya enak menjadi tempat curhat, ya, karena dia merasakan punya empati yang tinggi, jadi enak dibuat tempat curhat ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang asyik ya dijadikan tempat curhat, itu biasanya mereka mempunyai rasa empati yang tinggi ya. Berikutnya adalah punya kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi punya kepedulian ya, bahwa
orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh tidak peduli ya. Itu adalah tidak menjadi ciri-ciri orang yang punya rasa empati yang tinggi, punya kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya adalah tidak pelit untuk menolong orang, ya. Itu merupakan salah satu bagian dari mereka-mereka yang mempunyai rasa empati yang tinggi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berpotensi menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa? Kenapa orang baperan bisa menjadi berpotensi jadi pemimpin yang hebat? Karena orang baper itu bukan tipe pemimpin yang mengontrol, ya. Jadi dia bukan seorang yang diktator, bukan. Karena apa? Mereka ada sensinya ya, jadi ada perasaannya. Ya. Tapi mereka adalah sangat percaya dengan kemampuan anak buah. Jadi orang baper ini ya tidak suka semena-mena, tidak suka menjadi orang yang mengontrol, tapi mereka sangat percaya dengan kemampuan anak buahnya. Lebih care ya, lebih care karena apa tadi? Di sini salah satunya adalah mempunyai rasa empati yang tinggi. Nah, selanjutnya apa? Berpotensi jadi pemimpin yang hebat. Memberi kesempatan dan tugas kepada karyawan sesuai dengan passion mereka, dengan gaya mereka, dengan apa ya, dengan kemampuan yang mereka miliki, ya itu. Kemudian sisi positif orang baperan yang lain apa? Teliti, ya, detail oriented, ya. Jadi orang yang baperan itu adalah orang-orang yang teliti, sangat memperhatikan detail-detail yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi di sini mampu menangkap hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Nah, itu ya. Orang-orang baperan tuh detail loh. Jadi mereka itu misalnya membeli bolpen ya. Bolpen itu kan misalnya kalau saya membeli bolpen itu saya akan melihat pertama nih mungkin warna ya, warna. Karena kita suka warna berbeda-beda ya, masing-masing orang punya kesukaan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah fungsinya. Fungsinya. Jadi kita membeli bolpen adalah fungsinya, ya, fungsinya. Cari yang bolpen yang nggak ribet. Nah, itu hal yang detail. Kemudian ini isinya ini berbentuk isi bolpen biasa atau tinta. Nah, itu orang-orang yang baperan kadang itu detail sekali. Dilihat juga mereknya, kemudian apa namanya besaran ininya ya, diameternya, kemudian harganya, nah, itu detail banget. Itu salah satu termasuk sisi positif dari orang-orang baperan ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mereka itu tahu suasana hati seseorang atau perubahan yang terjadi di sekitar. Jadi orang baper tuh itu tadi dia merasakan emosinya, mempunyai empati yang tinggi, mempunyai emosi yang positif ya. Jadi mereka itu tahu suasana hati seseorang. Ketika orang lain tidak memperhatikan secara detail, nah orang baper ini akan detail sekali melihat suasana hati seseorang. Dilihatnya dari mana? Misalnya, ketika contoh nih ya, jadi tahu suasana hati seseorang. Ketika kita belajar kelompok nih, misalnya ya, belajar kelompok dengan teman-teman kita. Kalau orang yang bukan orang baperan, orang biasa-biasa saja nih ya, bukan baper, itu dia nggak akan mempermasalahkan situasi yang ada di sekitarnya. Jadi mereka langsung aja nih ngobrol, langsung belajar kelompok ya seperti itu. Tapi kalau orang baperan, dia akan melihat detail satu persatu teman-temannya. Melihat raut mukanya, melihat senyumnya, melihat cara bicaranya itu akan dilihat sama dia. Suatu saat ketika ada kesempatan datang, dia akan menyeletuk, dia akan ngomong, kenapa ya hari ini kok kayaknya kamu kelihatan kurang mood ya, kok kamu kelihatan seperti orang yang lagi sedih. Nah, itulah orang baper, ya. Tahu suasana hati temannya atau tahu suasana hati seseorang dilihat dari apa? Dari wajahnya, dari senyumnya, dari dari cara bicara dan cara body language ya. Jadi dari gaya bahasa tubuh kita, ya. Orang baperan itu detail sekali ya, teliti. Kemudian sisi positif yang lain apa? Yang kelima adalah pribadi yang penyayang ya.
Jadi mereka memiliki perasaan yang dalam terhadap orang lain, perasaan yang dalam. Sehingga orang tersebut merasa nyaman ketika bicara dengan orang yang baper ini, gitu ya. Jadi orang-orang yang baper itu adalah orang-orang yang penyayang, mempunyai perasaan yang dalam. Jadi mereka bisa menjadi tempatnya curhat, kemudian teliti, ya, kemudian dia akan merasa tidak pelit untuk menolong, ya, punya kepedulian yang tinggi, itu ya. Jadi sisi positif orang baperan itu banyak sekali. Nah, adakah ciri-ciri tersebut ini teman-teman merasakan semuanya ada di sini, sisi positif dari orang baperannya, jadi bisa dilihat di sini ya, banyak sekali. Gitu. Oke, selanjutnya. Jadi orang baperan itu nggak selamanya buruk kok, ya. Banyak yang mengira menjadi orang baper adalah orang yang lemah, sensitif, cengeng, dan nggak asyik. Padahal di balik labeling baperan itu ada segudang kelebihan yang baik, ya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa melihat ya, tadi yang sudah saya jelaskan di depan, banyak sekali apa sih ciri-cirinya orang baper, sisi positifnya seperti apa, bisa kalian cek. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah baper bahwa aku orang baperan, aku nggak pede, aku nggak percaya diri, aku begini. Jangan ya, jangan berpikir negatif, berpikirlah positif ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya Yosi Etnawardini dari Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.